Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang saya banggakan dan mendapat rahmat dari Allah, kita bersyukur alhamdulillah karena nikmat yang diberikan Allah. Hari ini bersama-sama kita mempelajari tafsir Al-Quran. Hari ini insya Allah kita sampai surat Yunus alaihissalam. Surat Yunus ini ada pada juz 11. Alhamdulillah sudah 11 juz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sampai khatam, amin. Mitra Persada, kita hidup di dunia tinggal memilih kepengen menjalankan kebaikan atau kepengen terperosok ke dalam kejahatan karena diajak setan. Tinggal milih. Famangkana fal yu'min wa mangkana fal yakfur. Jadi siapa yang menghendaki, famang sya'a fal yu'min, hendaklah ya imanlah, waman sya'a fal yakfur. Kalau memang kepengen kufur ya silahkan. Jadi karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilihan kita harusnya hanya satu di antara dua itu. Nah, di dalam surat Yunus ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Wa basyir, lan paringo kabar gembira, he Muhammad, alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzin annalahum ing setuhune iku tetep kedue alladzina amanu qadama sidqin, utawi kedudukan kang dhuwur, ya, kedudukan yang mulia, yang tinggi sekali. Inda rabbihim, ana sandinge pangerane alladzina amanu ai ajron hasanan. Kedudukan yang tinggi bagi pelaku kebaikan itu tidak lain adalah pahala yang bagus, ganjaran yang bagus. Bima sebab barang qaddamu kang lakoni sapa alladzin hu ing ma minal a'mali, nyatane saking pira-pira ngamal. Memang begitu. Rasulullah itu memang penyampai, sifatnya ada tabligh, wajib menyampaikan. Ini berita gembira, ya. Berilah berita gembira, sampaikan kabar yang menyenangkan kepada siapa? Kepada pelaku kebaikan, yaitu syaratnya harus ada iman, perbuatannya perbuatan baik, kemudian ada niatnya. Saya hanya punya 1.000 rupiah, ini gimana ya? Di depan rumah ada kaleng yang tiap malam diambil untuk keperluan sosial kemasyarakatan, ya kita masuki 1.000 rupiah. Nanti Jumatan ke masjid nyangking duit lagi 2.000 rupiah atau 5.000 atau 10.000. Udah semau kita, sedikit boleh, banyak juga boleh. Itu adalah simpanan yang akan kembali kepada kita, balasannya lebih besar. Sekarang ini harusnya kita memikirnya jauh ke depan, ya. Kalau orang-orang rajin mengisi kotak amal di masjid, hendaknya mereka juga semangat untuk mengisi amal di madrasah diniyah, tempat pondoknya, tempat anaknya itu belajar.
Karena rata-rata kalau ngisi kotak masjid itu semangat, sementara di masjid tidak ada madrasah diniyah. Lah padahal di madrasah diniyah ini kekurangan. Sementara menciptakan anak yang punya SDM yang bagus, ya, sumber daya manusia yang bagus itu penting. Itu termasuk jariyah. Kalau anaknya sampai karena mengerti diajari di madrasah diniyah, kemudian dia menjadi orang yang baik di masa depannya, maka ini jariyah. Di samping jariyah gurunya, kita yang tidak mengajar ikut-ikut jariyah, yaitu membantu apa nukokne kapur, apa bayar listrik, apa ngasih apa gitu. Jangan sampai timpang. Di masjidnya sregep semangat, sementara di madrasah diniyah kita tidak semangat. Karena di masjid ini walaupun di situ ada majelis taklim, ada sholat berjamaah, ada jumatan, tetapi anak-anak kita tidak ke masjid situ belajarnya. Mereka belajarnya di madrasah diniyah atau taman pendidikan Al-Quran. Nah di situ padahal kita kepengen anak kita menjadi jariyah bagi kita. Maka kalau bisa seimbang, masjidnya diisi, lembaga-lembaga pendidikannya juga dibantu. Inilah sebenarnya yang sangat kita butuhkan. Mitra Persada, ayat seterusnya tadi itu kola mongko ngucap, kola ngucap sapa al kafiruna wong kafir, inna hadzal qur'ana, setuhune ikilah Quran, al mustamila kang mengku apa Quran, ala dzalika ing atase mengkono berita gembira bahwa pelaku kebaikan akan dapat balasan, iku la sihrun, yakti sihir, mubinun kang pertelo, bayinun kang jelas. Memang orang yang tidak setuju itu sebabnya diantaranya karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena tidak mendapat hidayah, maka ucapannya juga tidak baik. Tidak mendapat hidayah itu ucapannya tidak baik. Maka lisan ini harus kita tata, kita jaga. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dilafadzkan, yang diucapkan, kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi, raqib dan atid. Kalau ucapannya mendoakan orang lain baik, atau mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan bahasa tutur katanya itu enak, ya, tidak menyinggung, itu dapat pahala. Raqib itu bekerja sibuk itu. Tapi kalau ucapannya nyente-nyente, ngelokne wong, atau ngerasani, atau ya fitnah apalagi, maka itu pekerjaannya malaikat atid. Banyak catatannya itu. Ini semua faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ya tergantung manusia. Lisan ini milik kita gunakan untuk apa? Terserah kita. Nah ini ucapannya orang-orang kafir merespon dari firman Allah, berikan kabar gembira. Ucapannya ngono-ngono, sihir itu Quran itu. Memang Al-Quran itu bisa mensihir orang-orang yang mendengarkan ayat-ayatnya. Kita saja kalau mendengar ayat misalnya dilakukan dengan bagus, kalau ada walimah begitu kan, itu qoriknya suaranya bagus kan, kita tersihir. Tersihir itu artinya kita seperti dibawa ke situ, ke dalam suasana itu. Dulu waktu saya masih belajar di Jogja, ada mahasiswa itu yang mahasiswa pecinta alam, mapala.
itu kan di antara pekerjaannya munggah gunung, naik gunung Merapi sana. Ternyata kepleset jatuh akhirnya meninggal dunia. Wah, itu pada waktu upacara penyerahan jenazah kepada orang tuanya, Pak Rektor itu bilang, kami mohon maaf kepada orang tua ini, kami tidak bisa mengantarkan sampai lulus, kami hanya bisa mengantarkan sampai hari ini. Artinya pulang menjadi mayat atau jenazah. Itu kan dibacakan Al-Hakumut itu, koriknya baca surat Al-Hakumut At-Takasur itu aja di juz amma itu. Wah, saya itu sampai berebes gitu, bermegah-megahan itu sekalian sama berlomba-lomba dalam kemegahan. Sampai mana itu? Hatta zurtumul maqabir. Manusia ini berlomba-lomba, jor-joran bondo, jor-joran apa, kelebihan-kelebihan. Berhentinya ketika dia sudah menjadi jenazah. Wah, saya itu pas pas tengah hari ya, beduk-beduk itu. Ini bacaan Al-Quran itu kalau dibaca oleh orang yang suaranya bagus, wah, terasa kita seperti tersihir. Sihir yang dimaksud bukan sihir-sihir yang teluh atau yang mengirimkan hal yang tidak baik itu. Artinya kita ini terbuai. Jangankan Al-Quran ya, seorang penyair atau nyanyian gitu aja kan mensihir kita kan. Saya mendengarkannya enak, tersihir itu. Apalagi Al-Quran, bukan ucapan kita tapi firman Allah. Inna rabbakum setuhune pangeran sira kabeh iku Allahu Gusti Allah, alladzi kang khalaqa kang netahake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi fi sittati ayyamin ing dalam 6 pira-pira dina min ayyamid dunya saking pira-pira dinane dunya. Jadi Allah mengabarkan di sini Allah lah yang menciptakan. Khalaqa itu kan membuat dari yang tidak ada. Khalaqa itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Kalau manusia nggak ada. Khalaqal insanu al-kursiyya misalnya. Manusia menciptakan kursi, enggak. Ja'ala. Manusia itu tidak menciptakan tapi membentuk. Karena kayunya itu sudah diciptakan oleh Allah. Nah, gitu. Jadi kalau khalaqa itu menciptakan dari tidak ada. Allah menciptakan beberapa langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari itu dalam tafsir Jalalain hitungan itu hitungan dunia ya. 6 hari dunia ini. Ai fi qadriha tegese ing dalem kira-kirane pira-pira dina 6 hari itu. Li annahu karena setuhune utawi kelakuan iku lam yakun durung ana langit dan bumi. Tsumma samsun baru Allah menciptakan matahari wala qamarun. Li annahu lam yakun sama ya. Li annahu karena setuhune kelakuan iku lam yakun ora ana utawa durung ana sama ana ing kono apa samsun srengenge wala qamarun lan bulan orang bulan. Jadi belum ada. Walau sa'a, ini maksudnya tadi masih penjelasan sitati ayam 6 hari itu apa? Walau sa'a lamun ngersakake sapa Allah la khalaqa yaktine tahake sapa Allah hunna ing as-samawati wal arda fi lamhatin ing dalem saknalika untung sekejap. Allah itu bisa menciptakan suatu sekejap itu jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun gitu aja. Fayakunu mongko dadi ono. Bisa itu. Tapi di ayat ini fi sittati ayyam. Kita tidak usah mempersoalkan itu. Wah, berarti Gusti Allah nya suwi banget ya 6 dina. Tidak. Allah kalau memang berkehendak
sekejap saja bisa. Nah, ini jangan sampai membuat kita bingung atau pemahaman kita menjadi kabur. Wal udulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbuta. Wal udul utawi pindah anhu saking samawat, kemudian bumi, kemudian matahari, kemudian bulan, li ta'limi khalqihi. Tujuannya Allah itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli ya. Kalau ini tafsir Jalalain ini pengarangnya ada dua. Bagian yang awal ini Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian meninggal, dilanjutkan Syekh kebalik ya, Syekh As-Suyuti, kemudian diteruskan oleh muridnya. Pindah-pindah seperti itu untuk mengajarkan makhluknya at-tasabbuta ing netepake, tegese keyakinan, mengokohkan. Artinya ketika kita ini melakukan sesuatu begitu ya, itu hendaknya itu runtut, hendaknya tertib. Orang menghafal kitab suci Al-Quran itu kan ada guru itu yang ya membolehkan setornya itu 1 halaman, ada lagi yang membolehkan lebih dari 1 halaman. Itu tergantung ketetapan guru itu. Nah, bagi yang setiap hari tidak boleh lebih dari 1 halaman, itu mengajarkan bertahap atau kesabaran, atau ya termasuk mengajarkan supaya waktu-waktu yang kosong itu digunakan untuk melancarkan deres yang sudah dimilikinya. Karena kalau setor terus saja itu enak, tapi kalau menjaga hafalannya yang sudah dihafal itu berat. Apalagi kalau sudah agak hilang, apalagi kalau hilang sama sekali, wah berat sekali itu. Makanya ini mengajarkan manusia itu supaya sabar, supaya telaten. Kalau dalam ta'lim kan watu liz zamani, dawa wektune. Orang pengen selesai A1 kok hanya setahun, ya ndak bisa. Harus mengikuti SKS itu 1 semester berapa, itu sudah ada di tidak bisa dicapai hanya 1 tahun. Kemudian S2, S3 dan seterusnya. Orang hidup juga begitu. Orang ketika jadi manten itu kan belum punya rumah, harus sabar. Ketika punya rumah masih gede, sabar. Nanti kemudian bikin batako, kemudian ada uang untuk bayar ngongkon tukang, terus belum dilepo, belum ada mesternya, enggak masalah. Itu semua saya sudah mengalami. Jendela belum ada daun pintu itu berapa tahun, rumah itu belum dilepo itu berapa tahun begitu. Harus sabar. Tsummastawa alal arsy istiwaun yaliku bihi. Kemudian Gusti Allah niku sumende utawa bertahta alal arsy ing atase ars. Ini termasuk kalimat yang kita tidak boleh salah menafsirkan, salah menerjemah ya. Istiwaan kelawan istiwa yaliku kang cocok bihi kelawan Allah Ta'ala. Karena Allah itu tidak bertempat. Aina matakunu fahuwa ma'akum. Atau kalau dalam istilah itu wassu'alu anhu bid'atun. Is'al istiwa'u ma'lumun. Wassu'alu anhu bid'atun. Wal imanu bihi wajibun gitu kan. Jadi kita beriman bahwa Allah itu bersemayam di arsy itu
Tidak usah kita lanjutkan dengan pertanyaan gimana yang harusnya, apa seperti seorang raja duduk di kursi begitu. Enggak sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kita percaya, beriman, tidak usah menanyakan, kemudian yakin bahwa Allah itu tidak mempunyai tempat, tapi ada di mana-mana. Yudabiru ngatur sapa Allah al-amra ing urusan ing perkara bainal khalaiki ing dalam antarane pira-pira makhluk. Allah itu yang mengatur. Ya Allah, hari ini ada orang yang celaka, hari ini ada orang yang selamat, ya. Kita memang harus hati-hati mitra persada. Kalau panjenengan naik sepeda motor, bawa mobil, hati-hati. Kalau mau belok harus ratingnya dinyalain. Kalau berkendara pakai helm. Soalnya kalau bawa mobil kan nggak pakai helm. Kalau naik motor bawa helm, bawa surat, bawa kertas, membawa pulpen, kemudian membawa uang. Itu harus dibawa itu. Suatu saat kalau ada ATM dibawa sekalian gitu, karena di jalan itu kebutuhan kita banyak, dan yang paling hati-hati adalah kita harus pakai helm untuk menjaga diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Mamin syafi'in ora ana saking wong kang nyafaati, yasfa'u kang nulungi utawa nyafaati sapa syafi' li ahadin keduwe wong suci, illa mim ba'di idnih, kejaba saking sause idine Gusti Allah. Tidak ada orang yang bisa membantu orang lain kecuali memberi syafaat orang lain kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja nanti ketika beliau mau memberi syafaat kepada umatnya itu setelah diizinkan oleh Allah, ya. Ada itu hadisnya itu sal tu'toh, mintalah kamu akan diberi. Itu maka itu didahului dengan izin dari Allah. Kalau tidak ada izin tidak bisa. Ini harus kita yakini. Syafaat itu harus ada pemberi izin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Radda mongko nolak sapa Allah liqaulihim kedhe ucapane wong-wong sing kufur mau kafirun. Innal asnama ucapannya apa? Innal asnama setune pira-pira brahala iku tasfa'u, iso nyafaati, iso nulungi apa asnam lahum kedue wong-wong kafir. Nah, ini merupakan penolakan dari Allah. Orang manusia saja mau, seperti Kanjeng Nabi aja yang makomnya tinggi sekali itu tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Apalagi berhala tidak bisa karena dia makhluk mati kan. Kita tonyo, kita jejek, dia akan guling kan, dan dia ndak protes, diem saja. 1000 bahasa, tidak hanya satu bahasa, 1000 bahasa, ndak bisa. Sampai dia misalnya pecah-pecah, ndak protes sama kita, karena memang dia makhluk mati. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Berhala-berhala itu kalau kamu berdoa kepadanya atau minta kepadanya, la yasma'u du'aakum, dia tidak mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum, kok umpama dia itu bisa mendengar pun, mastajabu lakum, tidak bisa mengijabahi, tidak bisa dia mengijabahi permintaanmu karena memang lemah, ya, tidak bisa. Innalladzina yad'una min dunillahi mathalul ladzina yad'una min dunillah kamathalil ankabut
ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun.